Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di ujung jalan HR Rasuna Said, di sini kita melihat ada ornamen baru yang bertuliskan HR Rasuna Said. Tentunya menambah keindahan dari sisi jalan yang dilewati. Proses revitalisasi trotoar yang berlangsung dari pertengahan tahun hingga akhir tahun ini sudah selesai. Hanya saja pemanfaatannya dapat kita lihat di sini, dipergunakan untuk berdagang dan juga lesehan. Kemudian area trotoar juga dimanfaatkan oleh para pengendara roda 2 yang memarkirkan kendaraannya dan ada yang menunggu penumpang. Revitalisasi trotoar di sini diharapkan untuk mempermudah mobilitas ataupun para pejalan kaki mencapai area-area transit yang ada seperti stasiun LRT Jabodebek, kemudian ada halte Transjakarta. Fasilitas-fasilitas yang dapat kita lihat di sepanjang jalan HR Rasuna Said yang direvitalisasi itu adalah bangku, kemudian ada wayfinding ya ataupun semacam papan informasi yang berdiri, ditambah lagi lampu penerangan jalan umum ataupun lampu PJU yang cukup estetik. Di bagian pinggir jalan terdapat tanaman-tanaman hias, kemudian ada tanaman-tanaman yang lebih tinggi. Ini adalah tanaman tabebuya. Nah, pada saat nanti berbunga, pohon tabebuya ini akan memiliki bunga yang berwarna-warni. Tabebuya sendiri berasal dari Brazil. Kembali ke sisi jalan yang ada, di sini dapat kita lihat banyak para pengendara roda 2 memarkir kendaraannya. Selain itu juga ada taksi yang selalu berada di sini, biasanya itu di jam pulang kerja. Untuk jalur yang ada ya di bagian ujung di sisi ke arah trotoar, di sini nampaknya juga disiapkan bagi para pesepeda. Tadinya jalan HR Rasuna Said ini memiliki dua jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian jalur cepat dan jalur lambat dibongkar pembatasnya sehingga jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lebar. Kemudian di bagian pinggir, terutama di sekitar area stasiun, itu lebih dulu dilebarkan trotoarnya. Hanya saja seperti yang kita lihat di sini terdapat penumpukan dari para pengendara ya ojek online yang menunggu angkutan ataupun menunggu para penumpangnya. Untuk kabel-kabel udara seperti yang dapat kita lihat masih ada beberapa tiang di beberapa lokasi. Sedangkan di area trotoar sudah tidak ada kabel udara, yang dalam hal ini sudah ada gorong-gorong yang dipersiapkan bagi kabel-kabel udara untuk ditempatkan di bagian bawah tanah sehingga jalan menjadi jauh lebih rapi. Cukup banyak para pengendara di sini menunggu penumpang. Ini membuktikan area di sepanjang ataupun di sekitar area stasiun membutuhkan area parkir bagi para pengendara yang akan menjemput penumpang. Hanya saja di sini keseluruhan lahan memang sudah ada gedung-gedung ataupun area yang sudah dimiliki oleh pihak-pihak gedung. Sejauh ini revitalisasi trotoar hanya berlangsung di sisi barat Jalan HR Rasuna Said. Sedangkan yang di sisi seberang itu masih ada pembatas jalan antara jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian trotoar masih menggunakan konblok yang lama. Saluran-saluran kabel dan juga saluran-saluran air sudah ada di bawah dari trotoar di bagian pinggir. Halte-halte baru untuk bis-bis non-Transjakarta juga sudah ada dan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Fasilitas-fasilitas yang dibangun hendaknya dapat dijaga karena di beberapa lokasi halte-halte bis non-Transjakarta kita lihat ada yang dicoret.
bahkan sampai ke wayfindingnya ataupun petunjuk informasi yang disediakan berupa papan yang ada di pinggir jalan juga dilakukan vandalisme. Di sepanjang Jalan HR Rasuna Said terdapat 3 stasiun LRT Jabodebek. Yang pertama tadi yang di bagian ujung adalah stasiun Kuningan. Kemudian di tengah itu ada stasiun Rasuna Said. Dan stasiun ketiga nanti adalah stasiun Setiabudi. Untuk tanaman-tanaman yang besar ataupun pepohonan yang sudah ada sebelumnya tidak dibongkar. Dan secara posisi memang berada di tengah trotoar, kemudian juga disisakan tanah yang nantinya akan dilakukan penghijauan penanaman dari tanaman-tanaman hias. Biasanya itu adalah bunga kertas ya, seperti yang kita lihat, ataupun bougainville. Seperti ini contohnya. Ke arah pinggir ini perlu dilengkapi dengan marka jalan. Dan ini adalah kendaraan-kendaraan nampaknya dari Dinas Pertamanan ya, untuk melakukan penanaman dari bibit-bibit ataupun pohon-pohon tanaman hias yang sudah disiapkan untuk ditanam di area di bawah pohon-pohon tabebuya di bagian pinggir jalan. Dapat kita lihat bangku-bangku yang bisa dipergunakan bagi para pejalan kaki untuk duduk di bawah pohon di sini juga makin banyak. Sedikit kita menyeberang ke sisi timur. Area timur HR Rasuna Said di sini masih dibatasi oleh pemisah ya, berupa ada jalur tiang monorel, kemudian juga ada tanaman-tanaman hijau. Di bawah dari jalur ini, tanaman yang ada itu adalah saluran air, seperti yang kita lihat waktu itu di sisi barat. Saluran-saluran air tersebut menjadi lebih lebar dan lebih lancar. Trotoar yang ada di sisi timur dapat kita lihat masih tidak rata ya, bahkan ada manhole ataupun tutup manhole ataupun semacam kotak yang di bawahnya adalah saluran kabar ataupun saluran lainnya, tingginya lebih dari permukaan trotoar yang ada, atau ada yang lebih rendah. Dalam artian trotoar ini tidak rata, sehingga tentu membutuhkan kehati-hatian pada saat melewatinya. Sama halnya dengan di sisi barat, di sini juga terdapat kendaraan-kendaraan roda 2 yang diparkirkan di pinggir jalan untuk menunggu para penumpang ataupun menunggu kerabat, misalnya seperti itu, untuk dijemput. Nah, tentu membutuhkan area parkir. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan epicentrum di sini dikarenakan kendaraan-kendaraan hanya bisa melewati jalur lambat, sedangkan jalur cepat itu ditutup ya, dan kemudian harus melewatinya sampai ke arah SPBU. Selain area di sepanjang HR Rasuna Said, proses revitalisasi trotoar juga berlangsung di banyak lokasi di Jakarta, seperti di Jalan MT Haryono dari arah Pancoran menuju ke arah Cawang Dewi Sartika, walaupun kesudahannya dilanjutkan dengan proses penggalian kabel. Revitalisasi trotoar di sini juga kita lihat ada hal yang baru, yaitu halte-halte bis non Transjakarta yang dibangun dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jalan HR Rasuna Said sendiri seperti yang kita ketahui adalah jalan yang banyak sekali dihuni ataupun ditempati oleh para duta besar dari negara-negara tetangga, negara sahabat, dan juga negara-negara lainnya.
Dari hal tersebut, maka Jalan HR Rasuna Said yang tadinya terpisah antara jalur cepat dan jalur lambat di sisi barat, kemudian permukaan yang tidak sama rata, adanya lubang, saat ini telah jauh lebih lebar, lebih rapi, dan memiliki akses pejalan kaki yang lebih baik. Hanya saja ya kita tadi masih melihat banyaknya para pengendara roda 2 yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan ataupun di pinggir trotoar. Selain itu, seperti yang kita bisa lihat di pinggir dari gedung-gedung yang ada di sini, mulai terdapat lesehan-lesehan yang dipergunakan untuk menyantap makanan, minuman ya, yang disiapkan oleh para pedagang jalanan. Nah, tentunya hal ini menggunakan area yang tidak semestinya ya, harusnya sebagai area tempat berjalan kaki, namun dipakai untuk berjualan. Dari itu diharapkan pemerintah Provinsi DKI dapat menyediakan lahan khusus untuk berjualan bagi para pedagang yang ada di sini sehingga tidak menggunakan area trotoar untuk berjualan. Semakin banyak yang kita lihat di sini lesehan-lesehan ya dari hari ke hari dikarenakan mungkin area trotoar yang cukup lebar kemudian mulai bersih dan mulai tertata sehingga menyediakan ruangan-ruangan yang nyaman apabila diduduki ya. Di jalur yang kita lewati saat ini di bagian bawah tadinya adalah pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang sudah dibongkar. Di bawahnya lagi terdapat lagi saluran air yang akhirnya dibuat lebih bersih, lebih lebar dan ditutup rapi sehingga Jalan HR Rasuna Said menjadi seperti ini. Adanya moda transportasi LRT Jabodebek memudahkan mobilitas masyarakat menuju ke Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto untuk misal beraktivitas ya ke tempat kerja dan lainnya. Di bagian kiri ini kita lihat ada ornamen yang juga bertuliskan Underpass Rasuna Said ya sepertinya. Area hijau yang ada di bagian tengah pembatas jalur cepat dan jalur lambat saat ini dipindahkan ke bagian pinggir dengan tanaman-tanaman hias di bawah pohon. Di sebelah kiri ini ada halte non Transjakarta Kedutaan Besar Malaysia. Pohon-pohon tabebuya ini daunnya ada yang mulai layu, ada yang sudah mulai tumbuh. Kita belum tahu kapan tabebuya akan rindang kemudian bersemi, nantinya tentu akan memiliki bunga yang berwarna-warni. Satu hal lagi yang diperlukan ya adalah tempat parkir. Nah, penumpang-penumpang yang turun dari stasiun LRT Jabodebek, mereka biasanya ditunggu oleh para ojek online biasanya untuk diangkut ataupun di pick up menuju ke kantor yang berada di sekitar area ini atau juga berada mungkin di Mega Kuningan. Dengan banyaknya tanaman-tanaman, maka HR Rasuna Said akan menghijau kembali, bahkan nanti bisa menjadi berwarna-warni ya, seperti yang ada di Jalan Sudirman Tamrin atau juga di sekitar Kemang. PR berikutnya adalah penataan Jalan HR Rasuna Said di sisi timur. Ke arah utara atau ke arah Setiabudi
Di sini masih dalam tahap penanaman dari tanaman-tanaman hias yang ada di sisi bawah pohon. Seperti ini. Namun di beberapa lokasi sudah selesai. Dengan kondisi yang tertata dengan baik, kemudian adanya fasilitas-fasilitas umum di pinggir jalan, ya jalan yang lebar, mulus, kemudian nyaman untuk dilewati, maka jalur ini bisa mungkin ya setara dengan jalur-jalur ataupun jalan-jalan yang ada di negara maju. Hanya saja perlu sekali untuk dihimbau kepada masyarakat, para pengguna fasilitas umum termasuk trotoar ya ataupun fasilitas lainnya, menjaga kebersihan, tidak menempatkan sesuatu yang tidak seharusnya di area pejalan kaki misalnya. Model dari lantai trotoar yang kita bisa lihat di sini lebih banyak coraknya. Kemudian juga ada warna-warni sehingga menjadikan area ini lebih indah. Panjang Jalan HR Rasuna Said sendiri adalah 3,5 km dari arah perempatan Kuningan HR Rasuna Said yang ada di sekitar Kuningan Barat Mampang sampai ke arah jembatan ataupun flyover Rasuna Said yang menuju ke arah Menteng. Khusus untuk area di sekitar stasiun LRT Jabodebek, ya di sini lebih dahulu proses revitalisasi trotoarnya karena akan menjadi akses bagi para pengguna LRT dan juga Transjakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.